Assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sekarang saya ada di ini apa nama tokonya Pak Heri? Baba Embun Herbal. Baba Embun Herbal. Oh, kok Kenapa? Embun? Maksudnya gimana? Embun itu ada nama ayah saya. Oh, nama. Jadi Ya. Gang Embun itu pakai nama Bapak. Nama ayah saya. Oh, nama ya. Jadi sekarang dipakai nama Pak Heri Baba Embun. Baba Embun. Kan orang Betawi manggilnya Baba. Oh iya. Jadi toko Baba Embun Herbal ya. Baba Embun Herbal. Masya Allah, ini nanti kita lihat-lihat nih di toko herbalnya. Tapi sekarang kita ngobrol-ngobrol santai dulu Pak Heri ya. Boleh. Ya ini Pak Heri kita kawan lama nih, udah lama kita baru ketemu ya. Pak Heri ini bersinggungan atau memahami tentang riba itu sejak kapan gitu? Yang baru ngehnya gitu atau gimana gitu? Hijrahnya atau Hijrahnya ya, Hijrahnya sudah cukup lama ya. Cukup Dari lama. tahun 2017 tuh sebetulnya udah mulai hijrah. Karena banyak tagihan, Oh, terutama gitu. banyak tagihan kartu kredit. Hmm. Nah, Ada udah mulai kapok tuh, mulai kapok utang-utang. ya. Apalagi ada yang namanya riba, tahu lagi. Ampun. Coba Tobat. ceritanya gimana Pak Heri? Ada pengalaman apa nggak? Pengalaman apa gitu yang membuat kayaknya wah tobat banget ini riba gitu? Eh, ditagihin, diteror telepon, kita mau ngapa-ngapain jadi nggak enak. Terus rumahnya di depan rumah itu kan tadi ada kontrakan tuh, kontrakan dan kos-kosan saya punya. Itu kan saya agunin gara-gara untuk gali lubang tutup lubang bayar kartu kredit. Tutup kartu Itu kredit. sempat disegel, Oh, sempat disegel ya? sempat disegel. Mau dilelang gitu? Dilelang Terus? gara-gara nggak kuat bayar angsuran. Mm-mm. Nah itu kan malu, betulnya itu buat saya tuh pukulan yang sangat keras gitu buat saya. Ya sampai akhirnya itu dijual buat tutupin utang riba kartu kredit. Oh, jadi sekarang udah tutup semua ya? Alhamdulillah udah tutup. Nah, dari- Alhamdulillah udah tutup. Dari situ baru tuh, wah mau hijrah nih dari riba gitu. Apa nggak mau lagi deh. Apa ya? Ampun, nggak mau lagi. Nggak enak punya utang tuh nggak enak. Seberat apa sih gitu perasaan dulu waktu itu? Ya gimana ya, kalau ada tagihan kita mau kemana-mana juga takut ketemu debt collector. Gitu ya. Iya takut. Terus kadang kita lagi meeting, kita lagi kerja tiba-tiba ditelepon, Diteleponin sampai ke kantor. sampai ke kantor ditagihin kan malu, itu bikin malu. Terus kita juga lagi kerja jadi nggak fokus gara-gara diteleponin dulu. Sempat ada protes dari teman kerja waktu itu nggak? Ya iyalah, karena kan mengganggu ya. Oh, kan Mengganggu banget, mengganggu terutama kan customer service. Wah ini nanyain mulu nih, sampai mau ngancem mau datang ke kantor untuk nagih gitu kan. Nah itu kan kita jadi malu kalau kayak begitu. Ya udah, itu yang bikin saya udah nggak mau lagi deh, ampun ya. Bahkan sampai ada orang yang dikasih peringatan ya sama kantornya ya. Ada yang kehilangan pekerjaan juga ya. Iya. Gara-gara Tapi alhamdulillah sih dikejar saya utang mah ya. nggak sampai kayak begitu, Iya. cuma nggak enak aja sama teman-teman kantor sama bos juga. Terus apa yang Pak Heri lakukan untuk hijrah dari riba itu? Ya tentunya ya sekarang sih alhamdulillah lebih dekat ke Allah ya, untuk banyak ibadah, terus ya banyak mungkin dulu dosa-dosa saya banyak gitu ya. Jadi salah satunya sekarang ya untuk menebus dosa-dosa masa lalu ya dengan cara tadi misalkan saya ngajar buka TPA di rumah. Terus sekarang pun saya merintis usaha juga, usahanya yang herbal yang tanpa riba. Modal dari Yang nol. toko ini ya. Iya kan orang sering ngeluh ya, oh riba dilarang, utang riba, terus kalau mau usaha modal dari mana gitu. Ya, Nah Pak Heri sendiri bagaimana mensiasati nih bisnis supaya modalnya nggak kena riba gitu? ya. Alhamdulillah sih sebetulnya saya masih punya sedikit yang tadi saya bilang akhirnya rumah dijual karena nggak mampu bayar cicilan. Itu selama 8 tahun saya bayar cicilan itu luar biasa itu, kadang bayar kadang enggak, tapi rezeki ada aja. Ada aja yang Itu setelah tobat gitu. setelah tobat dan
Itu juga entah kenapa tiba-tiba rumah saya yang di daerah Pamulang itu tiba-tiba laku, terjual, dan akhirnya bisa nutupin semua utang-utang tagihan. Dan ada sisa sedikit, nah saya pakai buat modal. Buat modal ya. Dan benar-benar itu bukan dari bank lagi, dari hasil murni dari sisa penjualan rumah dipakai buat modal. Akhirnya jadilah toko ini ya. Walaupun ya kecil-kecilan, tapi itu bikin hidupnya lebih tenang. Tapi tetap ada ya tawaran-tawaran utang riba itu ya. Banyak ya. Apalagi kalau kita buka. Nah, yang khususnya yang datang ke Pak Heri gitu yang menawarkan gitu. Yang menawarkan sekarang ini sih enggak. Oh ya, karena sudah menghindar dari zona itu ya. Sudah. Di bank juga sempat pernah waktu itu ada juga yang nawarin, tapi saya pokoknya udah nggak mau. Memang orang kalau belum tobat riba, ketemunya riba lagi ya. Tapi kalau sudah tobat hijrah, nah udah nggak ketemu ya. Kalaupun ketemu udah nggak tertarik. Nggak tertarik ya. Ibarat makanan udah nggak doyan lah ibarat itu. Udah enak yang lihat. Jadi kalau lihat orang nawarin KTP dan yang lihatnya aja udah enak ya, apalagi makannya gitu. Udah mau cari yang halal aja deh. Berarti bisnis tanpa riba modalnya tadi dari mana modalnya? Ya kita namanya ya jual beli berarti harus jual dulu ya. Jual sesuatu lalu dapat uang. Uang itu baru dibelikan sesuatu dijual lagi kayaknya gitu kan? Iya, jual beli. Nah, berarti kan Pak Heri jual aset dapat modalnya diputar lagi. Nah, jadi ini kan orang yang sering bingung, aduh saya mau bisnis, modalnya dari mana? Jadi mikirnya uang lagi gitu kan. Padahal jual aja dulu apa yang ada ya. Misalnya kayak nih di sini kan ada madu ya. Konsinasi ya, itu tanpa modal ya. Tanpa modal. Nah, itu kan tanpa modal, berarti nggak perlu bingung cari modal ya. Betul. Tinggal jual barangnya, dapat uang, diputar lagi gitu ya. Alhamdulillah kayak saya sekarang kan itu tadi udah ada beberapa sales dari herbal yang bikin ke sini. Jadi ya nggak pakai modal. Nggak pakai modal ya. Yang penting ada niat untuk jualan aja dulu. Kak, itulah kenapa namanya jual beli ya, bukan beli jual ya. Pokoknya kalau kita udah buka mah pasti insya Allah ada aja jalan. Ada aja jalan. Berarti kalau jualan kan nggak mesti pakai modal ya? Ya kalaupun ada paling 2M lah. Apa 2M tuh? Mulus sama apalagi satu ya. Ada 2M, mulus sama apa satu lagi? Mulus sama mulus? Hah? Mulus. Mulut. Mulut. Motivasi lah. Modal omongan. Mulut, M satu lagi. Motivasi. Niat berarti ya. Gitu. Berarti kita semua sebenarnya sudah punya modal ya. Modal itu tadi. Ada. Modal omongan ya. Punya mulut ya. Ngajak-ngajak, promo itu kan nggak perlu modal ya, semua orang dikasih mulut ya. Bener. Tapi karena orientasinya perlu modal berupa uang, jadi orang pada bingung ya cari utangan ke sono sini karena melihat modalnya harus berupa uang, padahal enggak ya gitu. Enggak juga ya. Yang penting sekarang ada kemauan aja lah. Ada kemauan gitu. Nah saya juga jualan ya sama seperti itu, tanpa modal juga gitu kan. Jadi ketika kita mau dikasih jalan ya gitu. Nah ini kan Pak Heri toko herbal nih. Nah ini saya ada menawar kita saling nggak kelihatan. Nah ini dia nih. Nah ini madunya Pak Heri nih. Gitu. Ini madu ini juga tanpa modal Pak Heri. Tanpa modal. Tapi awalnya memang saya modal beli sekresek. Bukan beli sih sebenarnya. Suruh bawa dulu. Ntar kalau udah laku baru dia bayar. Gitu. Kalau udah laku baru bayar. Awalnya sekantong kresek ya. Lama-lama jadi 2 lemari,
Dulu dikirimnya sekiloan gitu kan. Terus sekarang dikirimnya galonan, jadi kita nakalin sendiri gitu. Nah, ya itu awalnya jualan apa ya, tapi yang nggak pakai modal gitu kan. Gitu. Nah ini kita sambil ngobrol Pak Heri, kita sambil mencicipi madu nih gitu kan. Ini saya ada 4 jenis apa namanya nih, 4 jenis madu Pak Heri. Ini sengaja saya nggak kasih tulisan, nanti biar Pak Heri mencicipi ini kira-kira madu apa nih. Tapi saya kasih jelas dulu. Ini ada dari 2 jenis lebah, 3 jenis lebah. Nah ini kita, nah ini 3 kelompok nih. Ada 3 jenis lebah. Kalau yang ini 2, ini lebah ternak Pak Heri. Namanya lebah Apis mellifera. Lebah ternak. Lebah ternak itu ya yang apa kandangnya di kota-kota kayu itu, di stup kayu itu. Dia bisa diternak. Ini multiflora ya, tapi dominannya nektar rumput. Itu rasanya manis. Anak-anak suka nih yang manis-manis. Iya. Kalau ini manisnya ringan, orang tua suka gitu, yang manisnya ringan, jadi nggak terlalu manis. Manis jambu. Ya pokoknya ringan lah gitu kan. Tapi anak-anak malah nggak suka. Iya. Gitu, adem gitu kan. Nah ini nektarnya nektar multiflora, tapi dominan sengon. Sengon jenis lebahnya sama, lebah Apis mellifera, lebah ternak. Nah, cuman kabarnya yang saya dapat ini dia ternaknya itu sudah masuk ke dalam hutan gitu. Jadi bukan ternak di pemukiman, kan kalau di pemukiman jarang nektar juga kan. Gitu. Kalau sudah masuk ke hutan ya multiflora banyak gitu kan. Gitu. Nah, kalau yang satu ini lebahnya lebah liar, nggak bisa diternak. Beda sama ini, namanya lebah Apis dorsata. Ini dari Riau. Dari Riau, Sumatera. Dia di pohon-pohon tinggi, namanya pohon sialang, madu sialang. Nah ini Apis dorsata. Rasanya manis, sedikit manis dan agak asam. Gitu. Jadi tipikal madu hutan lah, itu ada asam-asamnya gitu. Ini madu Riau. Nah lebah liar ini Apis dorsata nggak mau dia diternak, mandiri, cari makan sendiri lah, berpetualang dari bunga ke bunga. Nektarnya apa ya? Nektarnya multiflora yang ada di hutan gitu sana. Yang ini madu dari lebah tanpa sengat. Lebah apa Pak Heri? Lebah tanpa nggak ada, jadi nggak ini ya, apa namanya, nggak galak, nggak suka ngantuk. Nggak nyengat, nggak ngantuk, nggak. Nggak ngantuk ya. Iya, gitu. Lebahnya kecil-kecil. Gitu. Kalau ini kan biasanya diperes nih 2 nih. Proses panennya diperes. Itu kan ada alatnya juga sih untuk memeras gitu. Atau secara manual. Kalau ini disedot pakai suntikan. Nah, saya ada videonya itu di YouTube itu, disedot gitu. Pakai apa nyedotnya? Pakai suntikan gitu. Itu Tarik, iya, ditarik. Satu-satu. Iya. Si lebahnya itu satu. Bukan lebahnya, sarangnya. Sarangnya. Jadi selangnya masukin ke dalam sarang terus disedot gitu. Nah ini madu klenceng apa kelanceng ya itu nama itu ya. Lebah trigona hitama dari Kalimantan. Di sana mangrove dan kelapa itu. Nah ini paling mahal nih Pak Heri. Kalau saya jual 100 gram, ini kan 100 gram nih, 100 gram. 1 ons ya berarti? Hah? 1 ons. Waduh, saya kurang ngerti lah. 1 ons 100 gram. Pokoknya 100 gram, ini 100 gram saya jual 50.000 gitu. Rasanya asam banget, nanti kita coba. Atau Pak Heri boleh coba-coba. Ini saya kasih hadiah nih semua buat Pak Heri nih. Nah, coba Pak Heri. Satu-satu dicoba. Bisa langsung, bisa juga nanti pakai sendok atau pakai air. Gimana untuk pengalaman rasa nih gitu? Rasa ya, sendok ngambil dulu ya. Ayo Pak Heri kita coba nih. Ini buat ngerekam. Buat ngerekam. Iya.
Ya. Nah, coba yang mana dulu? Yang mana dulu? Yang Terserah. dulu nih. Boleh. Nah, itu madu ini. Madu multiflora Multiflora yang buat yang anak-anak ya. yang Manis ya? bukan buat anak-anak, segala umur. Segala umur tapi rasanya manis. Rasanya manis, itu nektar rumput. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang sering laku yang ini Pak Eri di saya nih. Iya. Jadi paling laris lah. Karena manis ya. Ya madu itu kan ya identik dengan manis. Tuh, tapi kan ada orang yang nggak suka manis kan. Itu. Gimana rasanya itu? Enak manis. Manis ya. Nah, ini yang manis. Ini yang manis jambu ya sedang ya. Manis ringan, ya. Yang ringan. Manis ringan. Itu nektarnya nektar manfaat sengon. apa yang ini? Hah? Yang ini buat apa manfaatnya? Kalau saya baca-baca dari manfaat nektar sengon itu untuk ketenangan. Ketenangan. Iya, makanya cocok untuk penghafal Al-Quran itu minum madu nektar sengon. Gitu, jadi untuk apa, menenangkan lah gitu. Gini aja. Gimana rasanya? Dibandingkan yang tadi sama yang ini? Enak yang ini sih kalau saya bilang mah ya. Nah, biasanya orang tua memang sukanya yang kuning. Terlalu manis. Terlalu manis ya. Terlalu manis. Kalau ini sedang. Manisnya pas ya. Ini Iya. pas ini. Ini kayaknya lebih kental juga ya. Ini kan tipikalnya kita madu mentah. Madu mentah itu yang belum diolah. Jadi kandungan airnya belum ada proses pengeringan gitu. Jadi masih mentah banget, masih murni lah itu. Contoh, ini yang Madu Riau itu dari lebah ini, lebah liar Apis dorsata. Coba dicium dulu, bedain sama yang lain nih tadi. Iya. Beda kan? Ada aromanya, asam-asam ya. aroma bunga hutan gitu kan. Kalau peminum madu dia bisa mengenali madu-madu yang murni yang mana. Terus kalau madu abal-abal, kalau dia sudah biasa minum madu itu nggak ketelan. Oh begitu. Iya, udah kayaknya lidahnya udah nolak. Kalau dia biasa minum madu murni itu, Oh, gitu. dia bisa mengenali itu. Kayak ada rasa rempah-rempah gitu ya. Kayak ada tambahan ada asam-asamnya. Iya, tapi ini murni, tidak ada tambahan. Tapi seger. Segar ya. Enak seger. Tidak ada tambahan herbal ini. Ya mungkin karena multiflora di hutan gitu ya. Iya. Madu itu kan semakin jauh masuk ke hutan itu semakin bagus karena kan lingkungannya juga terjaga dari apa zat-zat kimia gitu kan. Gitu. Terus semakin tinggi di luar jangkauan manusia itu juga kan semakin bagus kayak di gunung, di pohon-pohon tinggi. Nah, ini yang di pohon tinggi. Ini nih, ini tanpa atupan yang ini nih. Ya, Yang itu disedot. kelanceng gitu. Kelanceng apa kelanceng sih ya? Itu asem. Nah, coba. Tapi seger asemnya itu. Jadi asli tanpa tambahan. Tanpa ini madu ini semua asli ini murni. Jadi ada asli, ada murni Pak Heri. Beda. Madu asli sama madu murni beda. Kalau madu asli dari lebah, tapi tidak murni nektar. Karena lebahnya dikasih makan, dikasih pakan. Karena kan kalau lebah ternak ya, kan namanya bunga tidak selalu berbunga kan. Iya. Nah, ketika paceklik ada peternak-peternak yang memberikan pakan kayak sirupan. Jadi lebahnya minum sirup gitu loh. Dikasih tambahan zat. Iya, jadi lebahnya tidak mengisap nektar bunga. Nah, asli dari lebah tapi tidak murni. Makanannya. Iya. Sirupannya tidak murni. Nah, kalau yang murni itu benar-benar dari nektar bunga, dari lebah. Itu murni. Nah, yang kita punya ini madu murni. Dari lebah dan dari nektar. Nah, itu. Bisa juga disebut madu mentah tanpa ada proses apapun. Sekarang kita coba yang terakhir nih. Nah, coba deh. Madu keempat yang tanpa yang diambil ini disuntik ya. Ah, disedot. Sedot. Pakai suntikan.
Gimana asam? Apa? Tapi asamnya asam segar. Asam segar. Rasa buah ya. Apa ya, kayak pilihan buah gitu, saripati buah. Makanya ini madu paling apa ya? Karena produksinya sedikit ya. Jadi mahal juga. Gitu. Berapa selisih harganya nih? Ini kalau ini kan sekilonya saya jual 130. Kilonya. Iya, berarti kalau buat sampel ya biasa saya kasih lah 13.000 gitu kan. Karena kalau 100 gram gitu ya. Iya. Kalau ini saya jual 160.000 sekilonya. Sekilo. Gitu, tinggal ya dibagi aja. Karena orang kan namanya jual madu ya harus nyoba, nggak bisa lewat brosur atau kerangan. Cobain sendiri lidahnya, karena kan cocok-cocokan gitu kan. Lidahnya cocok yang mana gitu. Nah ini saya jual 210 gitu, 210.000 ya. Jadi kalau 100 gram 21.000 gitu kan. Ini 500.000 saya jual itu sekilo. Segini berarti 50.000. 50.000 itu ya, nego-nego diskon kalau dia udah subscribe YouTube saya kasih diskon. Apalagi sering komen ya, saya kasih diskon khusus lah. Apalagi dia share-nya banyak ya. Apalagi dia share banyak, saya kasih diskon khusus. Gitu. Memang saya gunakan madu ini sebagai sarana ya, bantu teman-teman yang mau cari uang, dia mau bayar utang. Ya udah ya jualan madu, mungkin untungnya nggak seberapa, tapi bisa buat putaran harian gitu. Tapi kalau mau yang untungnya besar ya saya ajak jualan properti. Properti kan minimal bisa 2 jutaan, 3 jutaan profitnya kan, tinggal dia mau closing berapa kali. Tapi kalau madu begitu orang udah coba, dia bisa rutin. Nah, gitu kan gitu. Kalau properti kan sekali doang nggak bisa rutin ya. Kayak ini ya, kayak ular sekali makan kenyang. Makan kenyang gitu. Jadi ya kegiatan kita ya begitu Pak Heri. Jadi kita berikan advokasi, yang lagi galau kita berikan supaya tenang, minta penangguhan bayar. Nah di masa penangguhan itu yang penting. Di masa penangguhan ini jangan santai-santai, karena utang harus dibayar. Nah jangan santai, ayo kita jualan gitu. Nah jualan yang nggak pakai modal, nah saya sediakan ini madu nggak usah pakai modal, tinggal dipromosiin aja gitu kan. Mau jualan properti juga nggak usah pakai modal, tinggal komisi gitu. Share aja di. Nah apalagi pengalaman Pak Heri tadi tuh, Babak Embun gitu kan, pakai modal awalnya, tapi barang-barangnya kan tanpa modal. Tanpa modal, alhamdulillah. Gitu. Malah banyak orang berdatangan ya, menawarkan ya. Ada aja yang datang nawarin produk. Nawarin barang, seperti saya datang nawarin. Nambah lagi kan dagangan. Nambah lagi, iya. Alhamdulillah. Gitu. Ini bisa dibilang kan modal ya. Modal ini. Modal. Begitu kita sudah niat melangkah, modal itu akan datang. Memang Allah akan memberi jalan yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga-duga. Jadi kayak Pak Sutrisno kan datang tanpa diduga-duga, telepon aja mau datang ke sini, ngasih dagangan, alhamdulillah. Jadi kan makin lengkap dagangan saya kan. Kan nggak diduga-duga gitu, udah satu grup. Udah satu grup ya. Iya, kalau udah satu grup di WA tapi nggak pernah silaturahim kan nggak enak juga kan. Makanya kita sering bikin kopdar itu. Nah sekarang saya mau tanya lagi nih tentang bisnis Pak Heri ini. Gitu. Apa namanya, cara promonya kayak apa Pak Heri? Supaya orang tahu kalau Pak Heri kan tadi ya modalnya 2M ya. 2M, mulut sama ya motivasi lah Iya. ya. Saya juga kalau konsultasi dapetnya 2M Pak Heri. Apa tuh? Makasih Mas gitu. Karena saya nggak minta bayar, memang nggak usah bayar lah gitu kan. Kan kita membantu, ini kan kegiatan sosial, jadi saya kalau dipanggil Patris ketemuan yuk, ayo gitu, nah itu nggak usah bayar. Bahkan saya ada tempat khusus, teman saya jualan mie ayam, kalau konsultasinya di situ mie ayamnya gratis. Oh, di Matraman itu kan gitu.
Tapi rata-rata malah nggak mau gratis, pada bayar juga. Iya gak enak. Malu. Ya tapi kita siapkan gitu. Sama seperti konsultasi apa, itu nggak perlu bayar. Kalau mau bayar, sekalian bayar pakai lawyer. Kita siapkan lawyer. Itu biasanya kan untuk orang-orang yang udah sibuk gitu kan, sibuk tapi dia pengen selesai masalahnya tapi tidak bisa jalan sendiri. Kita ada lawyernya dan itu baru berbayar. Kalau cuma ngobrol-ngobrol begini ya gratis lah, kita kasih tahu caranya lah gitu kan. Yang penting dia tahu kalau kita jualan madu. Sekalian promo. Sekalian promo. Nah sekarang nih Pak Heri, bagaimana supaya orang tahu Pak Heri jualan herbal gitu kan? Pertama ya saya kasih tahu ke salesnya coba pakai spanduk. Nah itu alhamdulillah itu udah spanduk lebar ukuran 2x1, jadi orang yang lewat bisa lihat. Rame ya, orang lihat sini rame. Alhamdulillah, rame banget. Terus yang kedua ya. Ini jalan hidup 24 jam apa? 24 jam. 24 jam. Ada Tapi apa? jualan nggak 24 jam ya? Oke. Yang penting spanduk 24 jam ya. Spanduk 24 jam. Kalau lagi rajin ya sampai jam 7 jam 8 lah. Kalau ada yang mau belajar ngaji di sini kayak malam. Oh, di sini terima belajar ngaji. Terima juga belajar ngaji. Jadi yang nggak bisa ngaji boleh datang Boleh ke datang ke sini. toko Baba Bun Boleh, ya. boleh. Meskipun nggak beli. Gak apa-apa, gratis. Kita disediain makanan, Oh, disediain gitu. madu nih. Boleh nyoba madunya Pak Sutrisno. Iya, benar-benar dikasih tes Iya. gratis untuk tes madu kan. Nah, ini. Siapa tahu nanti yang belajar ngaji kan bisa beli juga madunya. Iya, yang penting kalau lidah udah cocok, Iya. jodoh kan dibeli kan Iya. gitu. Itu Pak ini apa tuh? Sebar brosur atau pasang spanduk ya untuk itu yang mau belajar ngaji datang aja ke Baba Bun gitu. Oh, saya sebar brosur. Enggak sebar brosur sih, kan pakai modal sebar brosur. Nah, cuma pasang sepatu. Oh, pasang spanduk aja. Sama online kali yang nggak modal ya. Apanya? Promosi online gitu ya. Nah, promosi online kadang di grup-grup juga Di saya grup-grup suka ya. kasih tahu. Ini menarik nih, apa namanya cara promosinya. Jadi menarik orang yang mau belajar, ayo datang aja. Berarti kan datang ke toko maksudnya Datang ke gitu. toko, iya. Biar Ngajinya lihat di gitu kan. toko. Hah? Iya, ngajinya juga Belajar di toko gitu ya. Gitu. Sekaligus promosi lah. Sekaligus promosi ya, daripada bayar apa namanya SPG mahal gitu kan. Iya. SPG kan untuk menarik orang datang. Ya. Nah, cara Pak Heri menarik orang datang ya itu tadi, ajak belajar ngaji gitu kan. Gitu. Banyak juga yang itu orang usia berapa Pak Heri? Kalau yang di rumah itu buat anak-anak. Oh, di rumah ada juga. Ada juga. Buat anak-anak itu dari jam 2 sore sampai jam 5. Jam 2 sore sampai jam 5. Ya, kalau misalkan dewasa pada isa lah udah mulai tenang. Pembeli juga udah mulai sedikit, jadi bisa ngaji di sini. Banyak anak-anak nih. Ada 70. Berarti 70 keluarga itu ya. 70 keluarga. 70 kakak ya. Jadi 70 kakak yang tahu Pak Heri jualan gitu ya. Loh iya dong ya kan? Iya. Itu benar. Alhamdulillah. Cuma emang karena saya sifatnya sosial, semuanya gratis. Belajar ngaji gratis gitu. Yang komersilnya herbal gitu ya. Komersialnya herbal. Oh iya, betul. Ya kita kan bersedekah, nggak punya uang ya bisa pakai sedekah ilmu gitu kan, sedekah tenaga gitu ya. Tuh, mudah-mudahan ya Allah kasih jalan buat yang komersilnya itu ya. Gitu. Ini kalau dipromosikan lebih luas, belajar ngaji gratis di toko Baba Bun, waduh lumayan. Boleh, makin banyak banyak. yang datang, madunya makin laku nanti. Berarti ada dampak juga buat madu saya gitu. Insya Allah lah. The more you give kan, the more you get. Oh gitu ya. Bisa aja Pak. Selain mencari traffic itu kan bisa disebut dalam bahasa bisnis mencari traffic gitu ya. Ya meskipun yang Pak Heri lakukan ya ikhlas, beramal gitu kan. Tapi dari segi komunikasi bisnis itu ada kaitannya juga gitu kan, supaya secara tidak langsung juga ke situ juga. Orang berdatangan, orang bertandangan dan dia tahu oh jualan, begitu mereka punya kebutuhan butuh herbal ingetnya Baba Bun gitu ya, gitu ya betul.
cara apa lagi selain tadi itu? Kepengennya sih iklan juga nanti Oh, di pas- Facebook, oh, di WA, di nanti Tokopedia. sanggup tuh kalau yang banyak berdatangan gitu, masyarakat mau belajar ngaji. Ya, insya Allah kan kalau misalkan banyak yang datang nanti juga banyak yang bantu. Oh iya ya, Insya Allah lah. banyak yang ikut ngajar ya. 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 Saya sih percaya sama itu lah. Pasti ada aja nanti Allah kasih kemudahan. Betul betul. Mungkin Pak Sutrisno juga bisa bantu-bantu di sini aja. Kalau saya, alhamdulillah pernah belajar bahasa Arab. Ya, kan tuh. Saya kuliah jurusan bahasa Arab. Tuh, Ya. iya lebih canggih lagi nih. Iya, boleh juga kita sambil belajar bahasa Arab di sini Ya, gitu kan, kan? gitu. Atau menerima konsultasi hapus riba di sini. Oh, boleh. Gitu, boleh, ya boleh. kan? Dengan senang hati saya mah di sini. Jadi Siapin. sekalian kita promosikan yang punya utang riba datang aja ke Baba Embun. Nah, Mau dibayarin Pak Heri? Ya bukan dibayarin, tapi kasih tahu bagaimana Caranya. cara penyelesaiannya gitu kan. Ya bayar mah masing-masing. masing-masing. Saya begini, orang kenapa solusinya harus selalu dibayarin? Bayangkan kalau kita bayarin, yang punya masalah akan lebih banyak daripada uang kita yang tersedia, benar nggak? Benar. Jumlah hutang yang minta dibayarin lebih Lebih banyak. banyak daripada uang yang tersedia. Apalagi nanti mereka testimoni. Oh, ke Oh, situ aja ke dibayar. Baba Embun aja gitu ya kalau mau dibayarin hutangnya. Berdatangan sementara uang tidak tersedia. Jadi memang bukan solusi kalau bayarin hutang itu. Karena di ayatnya juga tuh Al-Baqarah 280, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Jika yang punya hutang kesulitan bayar, berilah penangguhan. Gitu. Jadi kasih waktu sampai dia mampu melunasi. Nah, di masa penangguhan itu ya cari uang gitu. Dan bersedekahlah. Berarti kita bisa sedekahkan waktu kita untuk bantu dia. Ayo cara jualan gimana, cara cari uang gimana gitu kan. Sehingga dia membayar utangnya dengan uangnya sendiri. Gitu. Kalau dibayarin ntar enak utang lagi ya. Ngobokin terus kita jadi. Ngomongin terus ya. Iya, betul-betul. Boleh nih nanti kita bikin program bareng gitu ya. Oke. Sehingga orang kenal toko Baba Embun aktif bergerak masalah penyelesaian riba juga gitu kan. Karena saya juga punya pengalaman terjerat hutang riba, nggak enak. Enak ya. Ya. Jadi siapa tahu bisa sedikit banyak sharing buat teman-teman yang punya sekarang masih punya hutang riba, bisa lebih tenang gitu. Kalau misalkan udah tahu, oh ternyata ujung-ujungnya nanti juga pasti akan ada penyelesaian gitu. Dan mungkin pada saat terjadinya kita lagi kena masalah memang sangat tidak mengenakan. Tapi kalau kita mau bersabar dan tetap mau tobat, mau usaha dan mau mendekatkan ke Allah, insya Allah pasti ada jalan. Jadi langkah pertama taubat ya. Taubatan nasuha. Dekat kepada Allah, balik lagi ya. Dan semampunya berbuat kebaikan, menjadi orang yang bermanfaat buat orang lain. Karena kan kalau kita menolong orang lain, insya Allah juga nanti kita juga pasti akan ditolong. Iya benar, kan kita pengen dibantu. Iya. Berarti bantulah orang lain Bantulah gitu ya. orang lain. Dengan apa yang kita bisa gitu ya. Ya begitu aja sih kalau saya mah. Pak Heri bisa ngajar ngaji, ya udah bantu ngajar ngaji. Gitu kan. Wajarnya semampunya itu ya. Padahal mah dari segi pengalaman juga bukan ustad. Tapi kalau udah ngajar ngaji mah dipanggil ustaz juga. Ya, panggil ustad juga. Malah karena dipanggil Pak Haji, Pak padahal Haji belum. ya? Pak Haji. Iya. Emang di masyarakat kan perlu gelar ya, digelar. Kita tidak minta dipanggil, tapi mereka yang manggil kita aja. Tapi kalau tetangga manggilnya Om Heri. Oh, iya. Ketika mengalami pada saat mengalami punya hutang dan kita tidak mampu untuk membayar, itu rasanya seperti apa ya? Kita mau ngapain pun juga jadi serba salah, nggak bisa mau ngapa-ngapain. Ya untungnya kan ada masyarakat tanpa riba, jadi kita bisa berkumpul, sharing. Jadi kita
punya teman-teman senasib. Oh iya, ternyata yang punya masalah, yang punya utang bukan saya doang. Ternyata banyak yang lebih banyak lagi punya utangnya gitu. Dan memang ujung-ujungnya pasti insya Allah ada jalan, pasti ada cuma jalan. sabar aja. Kayak saya kurang lebih 8 tahunan itu untuk masih ada sisa cicilan rumah yang harus saya bayar tiap bulan 8 tahun. Sabar, walaupun kadang-kadang tapi alhamdulillah ada aja. Dan sekarang sudah lunas. Alhamdulillah. Itu sering-sering sharing gitu ya, lihat pengalaman orang seperti apa gitu ya. Iya, makanya bagus kalau di toko Babambun kita bisa buka pintu ya untuk sering-sering sharing ya. Ya boleh, saya mah dengan tangan terbuka, silakan yang mau sharing boleh datang ke sini. Gratis. Gratis ya. Ada tambahan juga lagi madu. Maksudnya setelah sharing gratis madu gitu. Madu. Waduh. Tuker tadinya kita tadi 50.000 ya. Tukar uang gitu ya. Ya kalau Tapi kan ini jadi sehat, jadi semangat, jadi Ya. duitnya, ibadahnya juga makin kencang. kalau buat nyicip boleh kita kasih. Boleh. Ya, kan, buat nyicip. Kan biar tahu ini jenis madu rasanya apa, Iya. jenis apa kan, daripada baca di brosur nggak jelas juga gitu. Ya kalau kayak gini saya udah ngerasain loh, ya, ternyata ada yang asem juga gitu ya. Ada ya. Iya. Siapa tahu dengan minum ini tahajudnya jadi makin kuat nih. Karena badan makin fit ya. Makin fit. Iya. Oke Pak Heri nih, terima kasih Pak Heri sudah memberikan pengalamannya. Jadi kesimpulan yang bisa saya dapat, bisnis apa ya, modal bisnis tanpa riba itu ya sangat mungkin ya. Tinggal kita mau fokus atau tidak kepada yang tanpa riba. Kalau kita fokusnya riba, ya pasti datangnya yang riba lagi. Tapi kalau kita sudah hijrah, kita pindah dari zona riba, pindah ke zona yang tanpa riba. Nah, maka kita akan ketemu tadi peluang-peluang yang tanpa riba. Yang penting kita ada niat, ada taubat, dan ada action ya kita mau melakukan gitu kan. Dan yang paling saya catat lagi, modal itu tidak selalu berupa uang gitu ya. Modal tidak selalu berupa uang. Sehingga dengan diri kita yang ada pun sebenarnya kita sudah punya modal. Tinggal kita mau memanfaatkan atau tidak. Misalnya ya kita diberikan mulut, mau nggak itu dijadikan modal, ya kan? Diberikan kaki, mau nggak itu dijadikan modal, gitu kan? Kemudian mungkin kita ada ilmu, nah bisa nggak itu diberikan dijadikan modal gitu. Dan orang-orang yang cari modal itu bisnisnya malah nggak jalan-jalan. Kerjaannya cari modal terus, padahal bisnis itu kan cari uang ya, bukan cari modal gitu kan. Oke Pak Heri, makasih nih. Iya, sama-sama. Iya, oke. Ya, assalamualaikum Pak Heri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.